di dalam hikmat Allah. Bersama saya Paulus Wiratno dalam acara Making Life Better. Saudara pendengar, saya sungguh percaya bahwa selama ini saudara telah mendengarkan program Making Life Better dan saudara diberkati. Itulah sebabnya apabila saudara sudah diberkati dan ada kesaksian-kesaksian yang menarik untuk memberkati saudara yang lain, saudara bisa menulis melalui email dan alamatkanlah emailmu kepada info@pauluswiratno.com, info@pauluswiratno.com. Dan saya senang sekali apabila saya bisa mengutip kesaksian saudara melalui program Making Life Better. Dengan demikian, saudara akan memberkati saudara-saudara kita yang lain, pendengar-pendengar yang ada di seluruh Indonesia, bahkan yang berada di luar negeri. Saudara, indah sekali hidup ini apabila kita bisa memberkati satu dengan yang lain. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang hidup di dalam hikmat Tuhan, hidup di dalam pimpinan Roh Allah. Rasul Paulus pernah berdoa untuk jemaat dan doanya seperti ini, saudara-saudara. Itulah sebabnya kami selalu berdoa untuk kalian sejak kami mendengar tentang kalian, kata Rasul Paulus untuk jemaat di Kolose. Kami minta kepada Allah supaya Roh Allah memberikan kepada kamu kebijaksanaan dan pengertian, sehingga kalian mengetahui dengan sempurna apa kemauan Allah. Dengan demikian kalian dapat hidup menurut kemauan Allah dan selalu menyenangkan hatinya, sehingga dalam segala sesuatu kalian dapat menghasilkan hal-hal yang baik. Dan pengetahuan kalian tentang Allah pun akan bertambah juga. Saudaraku, ini adalah sebuah doa yang luar biasa, sebuah pernyataan seorang bapak rohani yang luar biasa untuk anak-anaknya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang baru kita dengar adalah sebuah kerinduan seorang ayah kepada anak-anaknya. Kerinduan supaya anak-anaknya memiliki kehidupan yang berkualitas, kehidupan yang berbuah, kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan, kehidupan yang berdampak. Doa macam apa yang pantas dinaikkan oleh seorang ayah untuk anak-anaknya? Saya sering berdoa agar anak-anak saya akan menjadi orang yang mencintai Tuhan, dekat jodohnya, dan mudah rezekinya. Saya memang tidak muluk-muluk dalam permintaan, saudaraku. Memang ada yang bermimpi anaknya menjadi presiden atau manajer yang kaya raya, dan semua itu tidak salah. Doa Rasul Paulus untuk anak-anak rohaninya pantas untuk diteladani. Ia tidak berdoa agar mereka kaya raya, namun supaya mereka diberi hikmat oleh Allah. Sang Rasul memahami betapa pentingnya hidup dipimpin oleh hikmat Allah, bukan hikmat dunia ini. Pengalaman Rasul Paulus dalam hal ini memang layak untuk diteladani. Ketika kerasulannya dan kemampuannya ditantang oleh jemaat di Korintus, dengan rendah hati dia mengatakan, "Aku datang bukan dengan hikmat manusia, tetapi dengan hikmat Allah. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kamu jangan bergantung kepada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan bagi kemuliaan kita." Nah, saudaraku, untuk mengetahui kehendak Allah dibutuhkan petunjuk dari Allah. Kalau mau tahu kehendak Allah dalam hidup kita, maka sumber yang paling tahu adalah Allah sendiri. Membaca firman-Nya merupakan cara yang paling mudah untuk mengetahui kehendak Allah dalam kehidupan kita. Kalau ada orang yang bingung mau menikah, kemudian tanya kepada saya, "Pak, apakah saya harus menikah dengan sesama jenis atau lawan jenis, Pak?" Anda tidak perlu bertanya kepada saya untuk jawaban seperti itu, karena jawaban di Alkitab sudah jelas. Anda tidak perlu bertapa dan mencari wangsit atau petunjuk dari Tuhan secara khusus. Bukankah sudah tertulis dengan jelas bahwa seorang laki-laki akan meninggalkan ayah ibunya dan bersatu dengan istrinya, tidak bersatu dengan laki-laki yang lain? Makanya saya heran, kok ada negara-negara yang merestui pernikahan sesama jenis. Lebih heran lagi karena hal itu terjadi di negara-negara yang terbilang maju. Di negara maju itu banyak sekali sekolah-sekolah hebat dan orang-orang pintar. Namun ternyata kepintaran mereka merupakan hikmat duniawi
yang bertentangan dengan hikmat Allah. Coba bayangkan, kalau masing-masing orang menikah dengan sesama jenis, apa yang terjadi dengan dunia ini? Nasib dunia ini akan sama seperti Sodom dan Gomora. Sebagai seorang ayah, saya tidak ingin hidup anak saya semaunya sendiri atau sakkarape dhewe. Saya ingin mereka menjadi orang-orang yang mengetahui panggilan hidup, mempunyai a sense of destiny, dan tidak terombang-ambing oleh apa kata media atau bahkan apa kata suara mayoritas. Saya berdoa semoga mereka tidak hanyut oleh gelombang materialisme, hedonisme, atau gaya hidup liberal. Saya bahkan mulai berdoa agar mereka akan hidup dengan nilai-nilai moral yang alkitabiah. Saudaraku, menjunjung tinggi integritas dan martabat manusia adalah gaya hidup yang dikehendaki oleh Allah. Kiranya Tuhan akan memberikan kekuatan batiniah kepada mereka sehingga menjadi orang-orang yang bisa membawa kebaikan dan pengaruh positif di dalam dunia ini. Saya tidak akan bisa memonitor kehidupan anak cucu saya, tetapi hikmat Allah dan nilai-nilai kehidupan yang saya wariskan bisa memimpin mereka menemukan kehidupan dan panggilan hidup yang mereka miliki. Tugas kita sebagai seorang ayah bukan hanya sekedar memberi makan jasmania. Kita harus bisa memberikan arahan, visi, misi, dan nilai kehidupan serta keteladanan. Dan kita tahu kadang-kadang kita jatuh bangun di situ. Kita harus sadar sebagai seorang ayah, kita adalah manusia biasa. Kita masih punya kekurangan, kita masih punya kelemahan. Tetapi selama ada niat untuk membimbing mereka, mendoakan mereka, jadikan mereka manusia seperti apa yang Tuhan mau, maka Tuhan akan menolong kita. Saudaraku, kembali dengan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus tadi. Doanya ialah supaya kita dipimpin oleh Roh Allah dengan hikmat Allah, maka kita akan menjadi orang-orang yang mengetahui kehendak Allah. Semua orang ingin mengetahui nasib kehidupan pribadinya, iya kan? Saudara ingin tahu nasib saudara seperti apa? Tidak sedikit dari mereka yang mendatangi tukang ramal atau orang pintar untuk mengetahui kehidupan masa depannya. Ada yang menanyakan siapa bakal jodohnya, apa jenis pekerjaannya, dan bagaimana nasib asmaranya. Saya pernah punya teman yang sampai hari ini masih bingung dengan kehidupannya. Padahal umurnya sudah mendekati 50 tahun. Ibarat sebuah perjalanan, ia sudah ada di menit-menit terakhir. Bensin sudah mulai habis, namun belum mengetahui kemana tujuan akhir. Besar kemungkinan perjalanan akan berakhir di tempat tujuan yang salah. Saudaraku, mengakhiri kehidupan di tempat yang salah adalah sebuah malapetaka kehidupan. Itulah sebabnya kita perlu mengetahui kehendak yang maha kuasa untuk kehidupan kita ini. Jika Anda menemukan sebuah perkakas dan tidak mengetahui apa fungsi perkakas itu, maka bertanyalah pada pembuat perkakas itu atau membaca buku manualnya supaya tidak salah mengoperasikannya. Untuk mengetahui dengan sempurna kehendak Allah dan rencananya dalam kehidupan kita, bertanyalah kepada Sang Pencipta kita, yaitu Tuhan, Sang Mahakarya dan Maha Sempurna itu. Jangan bertanya kepada manusia, karena manusia adalah ciptaan. Kalau saudara pengen tahu nasib saudara, pengen tahu kehendak Allah buat saudara, dan bagaimana sisa hidup saudara, bertanyalah kepada Tuhan. Menanyakan nasib hidup kepada tukang ramal, sama seperti orang buta menuntun orang buta. Mereka menjadi tukang ramal karena tidak tahu harus berbuat apa. Kalau mereka tahu kehendak Allah yang sempurna, pasti mereka tidak mau menjadi tukang ramal. Cara terbaik untuk mengetahui kehendak Allah adalah dengan meminta hikmat Allah. Hidup yang dipimpin oleh Allah adalah hidup yang bahagia dan penuh dengan makna. John Maxwell pernah mengatakan bahwa orang yang sukses adalah orang yang telah menemukan tujuan hidupnya, menjadikan maksimal dalam memberdayakan karunia-karunia, dan menebar kebaikan kepada sesama. Saudaraku, saya tidak tahu keadaan saudara saat ini. Tapi kalau ada di antara saudara yang masih bingung dengan kehidupan ini, seringkali saudara bertanya, Tuhan, untuk apa saya hidup dalam dunia ini? Untuk apa saya dilahirkan? Saudaraku, mulailah bertanya kepada Tuhan. Sebab kalau saudara tidak pernah mengetahui nasib hidup saudara atau tujuan hidup saudara atau maksud Allah dalam hidup saudara, saudara akan menjadi orang yang tidak bahagia.
Orang yang bingung dan tidak mengetahui kehidupannya cenderung akan membingungkan orang lain. Kalau menikah, dia akan bingung. Kalau menikah, dia akan bikin bingung pasangan hidupnya. Kalau dia jadi orang tua, dia akan membingungkan anak-anaknya. Kalau dia melayani, dia akan membingungkan jemaatnya. Orang-orang yang tidak tahu nasib hidupnya, orang-orang yang tidak tahu apa yang harus dilakukan, apa kehendak Allah, apa panggilan hidupnya, adalah orang-orang yang tidak pernah memiliki a sense of accomplishment. Tidak punya semacam rasa bermakna, akhirnya menjadi rewel. Kalau menjadi orang tua yang rewel, hidupnya tidak bahagia, kadang-kadang bikin masalah, selalu cari alasan-alasan, dan kalau ada orang lain yang berhasil, tidak bahagia. Saudaraku, marilah kita menjadi orang yang mengetahui apa kehendak Allah dalam hidup kita. Dan kalau saudara masih bingung dan saudara mengatakan, Pak Paulus, saya masih bingung dengan hidup saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan, bagaimana nasib saya nanti? Ada satu yang bisa menolong saudara, seorang yang bisa membimbing saudara menemukan jalan dan kebenaran dan kehidupan. Namanya Yesus Kristus. Dia bukan hanya orang 100%, dia adalah Tuhan 100%. Dia adalah Tuhan yang mengerti kehidupan manusia, karena dia adalah Tuhan yang pernah menjadi manusia. Dan kalau saudara mengatakan, Pak Paulus, saya ingin supaya ada yang memberikan petunjuk kepada saya, buka hatimu sekarang dan katakan kepada Yesus, Tuhan, aku mau Engkau menjadi Tuhan dan Juru Selamat saya, tunjukkanlah saya jalan kebenaran dan hidup. Dia dengan senang hati akan menunjukkan saudara. Kalau saudara adalah orangnya, mari berdoa bersama dengan saya. Bapa di dalam surga, aku berdoa buat saudara-saudaraku yang saat ini sedang bingung dengan kehidupan ini. Mereka ingin mengetahui kehendak Allah buat kehidupan mereka, buat pernikahan mereka, buat anak-anak mereka, buat masa depan mereka. Mereka dalam posisi di mana mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan. Tetapi hari ini kami telah mendengarkan kebenaran firman, bahwa untuk mengetahui kehendak Allah, hidup kami harus dipimpin oleh hikmat Allah. Dan hari ini kami sudah menemukan hikmat itu, yaitu Yesus. Aku mengundang Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Dan hari ini aku mau Engkau membimbing hidupku, seluruh totalitas hidupku aku serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Dan untuk saudara-saudaraku, biarlah hari ini menjadi hari yang penuh dengan sukacita, karena hari ini kami berjumpa dengan Yesus secara pribadi. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, kalau saudara sudah berdoa, dan doa ini akan membimbing saudara untuk menjadi orang-orang yang mengalami pencerahan setiap hari. Saudara akan menemukan rencana Allah. Kalau saudara punya kakak rohani atau orang yang bisa membimbing saudara lebih maju lagi di dalam Tuhan, atau mungkin ada hamba Tuhan di sekitar hidup saudara, kunjungilah mereka, datanglah ke gereja, bergabunglah dengan kelompok pemahaman Alkitab atau kelompok sel, dan saudara akan menjadi orang-orang yang bertumbuh di dalam Tuhan, semakin lama semakin mengetahui apa rencana Allah di dalam kehidupan saudara. Tuhan berkati. Sahabat, Anda baru saja mendengarkan program Making Life Better. Hubungi kami di 0811 3901 144 atau 0811 3901 140. Mari dukung pelayanan Making Life Better melalui rekening BCA 6690300525. Sekali lagi, 6690300525. Atas nama Paulus Wiratno. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Making life better, bikin hidup lebih baik.